Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, alhamdulillah pada hari ini kita bisa menayangkan pelajaran tentang sholat tahajud kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara-saudaraku di seluruh dunia ya, saudara muslim seluruh dunia ini. Pertama-tama kami menyampaikan pengumuman yang luar biasa ya. Ternyata channel Motivator Tahajud ini berhasil memasuki tahap yang luar biasa, yaitu tahap monetisasi ya. Nah, ini luar biasa ya. Dalam waktu 3 bulan alhamdulillah subscriber tambah banyak, dan video-video juga ditonton oleh banyak netizen sehingga jam tayangnya juga ribuan ini. Terima kasih. Jadi kita niatnya menyampaikan atau menghidup-hidupkan ilmu tentang sholat tahajud ini. Sebagaimana visi kita itu menghidup-hidupkan ilmu tentang sholat tahajud ini dan memotivasi saudara-saudara muslim kita, saudara-saudara yang beriman untuk mulai sadar bahwa sholat tahajud itu sangat penting sekali dalam kita hidup di dunia ini. Baiklah, saudara-saudara sesama muslim di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia ini, tema kita pada hari ini adalah jaminan dari Allah kita tidak akan memasuki kehidupan yang sangat buruk asalkan kita sudah mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Baiklah, itu tema kita hari ini merupakan salah satu keistimewaan kalau kita sudah mengerjakan sholat tahajud. Sebagaimana seorang ustadz yang sangat terkenal, beliau menjelaskan, bahkan memastikan beliau bahwa hadiah dari mengerjakan sholat tahajud di setiap malam hari adalah hanya khusus diberikan kepada para pelaku sholat tahajud. Jadi kalau kita hanya mengerjakan sholat wajib 5 waktu, tentu hadiah yang begitu banyak atau keistimewaan mukjizat dari sholat tahajud tidak akan diberikan oleh Allah bagi yang belum mengerjakan sholat tahajud. Kemarin saya ketemu seseorang yang luar biasa. Beliau mempunyai pendapat ya, bahwa kalau sudah mengerjakan sholat tahajud itu tidak meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Oh ya tentu, pasti kita tidak pernah mengajarin orang untuk meninggalkan sholat wajib 5 waktu kalau sudah mengerjakan sholat tahajud. Karena semua perintah sholat yang ada di dalam Al-Quran itu wajib kita kerjakan. Sholat 5 waktu disebut di dalam Al-Quran, kemudian sholat tahajud disebut di dalam Al-Quran. Jadi dua-duanya harus kita kerjakan. Salam tahajud. Kita harus semakin bersemangat nih mempelajari dan mendalami ilmu tentang sholat tahajud ini. Baiklah, seperti biasa, seperti pesan para kiai,
kalau mau memulai suatu pelajaran yang sangat penting ya, kita bacakan dulu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya membaca surat Al-Fatihah ini setiap kita mengerjakan sholat. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah memahami makna, arti dan pesan yang disampaikan dalam setiap ayat Al-Quran di surat Al-Fatihah itu. Kemudian tentu tidak lupa kita menyampaikan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang terbaik yang diutus Allah kepada seluruh manusia sampai hari kiamat nanti. Jadi sudah sangat jelas itu. Sampai hari kiamat nanti tidak ada nabi baru lagi. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Beliau sudah mewariskan Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa. Baiklah, kita sampaikan salam hormat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, saudara-saudaraku sesama muslim semuanya, sekali lagi Hakatindo menjadi motivator untuk sholat tahajud. Jadi di Hakatindo ini kita khusus menekuni ilmu sholat tahajud. Sebagaimana kita ketahui, ilmu dalam agama Islam itu banyak sekali. Ada ilmu tentang Al-Quran, ada ilmu tentang sedekah, ada ilmu tentang puasa, dan masih banyak yang lain. Dalam hal ini Hakatindo mengkhususkan diri pada memotivasi supaya kita semua terdorong bangun semangatnya untuk malam-malam mengerjakan sholat tahajud. Sebagaimana pernah kita sampaikan ternyata sholat tahajud itu merupakan ajaran utama di dalam agama Islam. Yang pertama, dalilnya adalah bahwa perintah untuk mengerjakan sholat tahajud ini merupakan perintah yang pertama kali sebelum Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk mengerjakan amal-amal yang lain. Kedua, harus dikerjakan setiap malam dan lama, tidak boleh sebentar. Nanti suatu saat kita bahas pengertian lama itu. Dibandingkan amal-amal ibadah yang lain, sholat tahajud ini merupakan amal ibadah yang harus mendapat perhatian khusus
dan perlu kegigihan untuk mengerjakannya. Ada hadis Nabi yang luar biasa. Nabi Muhammad berpesan, seutama-utamanya sholat setelah sholat wajib 5 waktu itu adalah sholat tahajud. Itu luar biasa pesan Nabi Muhammad ini. Artinya apa? Artinya setelah kita berhasil mengerjakan sholat wajib 5 waktu itu, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, kita harus naik level. Naik level itu jangan hanya mengerjakan 5 waktu saja, tapi juga sholat tahajud. Bahkan seorang ustadz yang sangat-sangat terkenal itu pesannya bagus sekali itu. Kejarlah apa yang menjadi cita-citamu itu, apa saja yang menjadi keinginanmu dengan sholat tahajud. Malah bahasa beliau itu, kejarlah semuanya dengan sholat tahajud. Itu artinya apa? Kita selain dituntut untuk usaha secara lahiriah ya, tapi secara batinnya juga harus kita kerjakan juga. Artinya di dalam Al-Quran juga disebutkan ya, bahwa segala urusan itu pada akhirnya keputusan terakhir itu ada pada Allah. Urusan apa saja itu pada akhirnya keputusan terakhirnya itu ada pada Allah. Nah, di saat itulah sholat tahajud yang sudah kita perjuangkan itu akan terlihat hasilnya. Tidak sia-sia kalau sudah tahajud. Nah, yang kedua, saya pernah membaca juga hadis yang menjelaskan bahwa sebaik-baik sholat setelah sholat 5 waktu itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya, itu adalah sholat tahajud. Wih, luar biasa saya membaca itu. Jadi kalau kita sudah berhasil mengerjakan sholat 5 waktu itu, kita harus naik level, harus menjadi orang yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan mempunyai amalan sholat tahajud itu. Nah, sebagaimana tadi kita baca di dalam surat Al-Fatihah bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin. Allah itu yang berkuasa di hari pembalasan. Allah itu yang menjadi raja di hari pembalasan. Nah, itu maksudnya apa? Tiap hari kita baca surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Nah, kita jelaskan di dalam pelajaran tahajud ini. Jadi Maliki Yaumiddin itu hanya Allah yang bisa memberikan pembalasan atas setiap amal perbuatan manusia. Nah, ketentuan Allah tentang pembalasan itu sebagai berikut. Yang pertama, sangat jelas itu di dalam Al-Quran. Semua perintah Allah yang kamu kerjakan, semua perbuatan kamu mengerjakan perintah-perintah Allah
kamu pasti diberi balasan, diberi, ya bahasa mudanya diberi upah lah, diberi bayaran itu. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah mengerjakan sholat tahajud setiap malam hari, terus, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Orang yang sudah berjuang dengan segala kegigihan, dengan segala ketekunan itu nanti akan diberi balasan atau diberi pembalasan. Itu disebut di dalam Al-Quran. Pembalasan kepada orang-orang yang tahajud tiap malam itu adalah maqam mahmudah. Kamu akan diangkat ke tempat yang tinggi. Kamu akan diangkat ke tempat yang mulia. Nah, tapi maksudnya gitu, itu yang diangkat itu bukan tubuh kamu. Maksudnya, tapi yang diangkat itu adalah derajat kamu. Itu. Jadi derajat kamu itu pasti akan diangkat oleh Allah. Nah, ini ke yang lebih tinggi lagi derajat kamu. Nah, itu. Jadi luar biasa itu. Itu suatu kepastian dalam hidup. Nah, kemudian yang kedua itu jadi mengulang sedikit ya. Jadi kita berbakti kepada Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semua amal perbuatan baik kita, semua amal ibadah kita itu pasti akan diberi pembalasan oleh Allah. Pasti akan diakui oleh Allah. Pasti akan dicatat oleh Allah. Pasti tidak sia-sia itu kata kuncinya itu. Jadi kalau ada yang mempunyai pendapat yang wah ada orang amalnya sia-sia itu, kalau menurut saya tidak itu. Karena Allah dalam sebuah surat di dalam surat Al-Quran itu, bahkan Allah mempertegas lagi, sekecil apapun perbuatan baik yang telah kamu lakukan, kamu akan menerima pembalasannya. Bahasa Al-Qur'annya itu yang sering diterjemahkan ya, kamu akan melihat pembalasan dari Allah atas perbuatan baik yang kamu lakukan itu. Contohnya sederhana sekali, kita lagi jalan kaki ya, semuanya. Tiba-tiba kita menemukan ada paku tergeletak di pinggir jalan. Nah itu, kemudian kita punya inisiatif, paku itu kita pindahkan, kita buang ke tempat yang aman, sehingga tidak menimbulkan musibah bagi orang yang lewat, yang naik motor, yang naik mobil. Nah, sekecil itu pun amal perbuatan orang tadi itu pasti akan diberi pembalasan oleh Allah. Pasti akan diberi balasan. Nah, sekali lagi, itu hanya Allah yang bisa memberikan balasan atas amal perbuatan manusia. Selain Allah tidak ada yang bisa. Misalnya kita berbuat baik kepada si fulan ya, misalnya itu si fulan itu tidak akan memberi balasan kebaikan kepada kita. Bahkan ada yang memberi nasihat, kalau kamu sudah berbuat baik kepada seseorang, lupakanlah. Itu maksudnya apa? Orang itu tidak akan mencatat amal perbuatan baik kita kepada orang itu dan tidak akan memberi
pembalasan kepada kita. Nah, itu. Yang kedua, ketentuan Allah tentang hukum pembalasan ini adalah apa? Orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu akan dihukum oleh Allah. Tidak mau itu ada dua sebab itu. Sebab pertama, tidak mau karena tidak tahu, tidak mengerjakan itu kan tidak tahu. Yang kedua, sudah tahu tapi tidak mau mengerjakan. Nah, itu kalau menurut surat Al-Fatihah ya, akan diberi hukuman oleh Allah. Nah, hukuman dari Allah itu berupa apa? Kalau manusia berbuat jahat, terus hukumannya di dunia apa? Di penjara, ya kan? Dihukum penjara berapa? 15 tahun. Ya. Tapi Allah menghukumnya kan tidak dimasukkan ke penjara. Nah, ini banyak orang yang tidak menyadari ya. Banyak orang yang sudah tahu mungkin tapi tidak peduli mungkin ya. Jadi hukuman dari Allah itu berupa siksaan hidup di dunia ini. Nah, siksaan hidup dari Allah itu wujudnya macam-macam tuh. Bentuknya macam-macam. Yang jelas hukuman dari Allah itu berupa kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang tidak menyenangkan. Itu. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, ketentuan Allah tentang pembalasan itu, kalau ada orang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, wah itu pasti dihukum oleh Allah. Pasti akan disiksa oleh Allah. Sampai di suatu media sosial ada orang yang mengatakan, ada orang yang punya pendapat lah. Loh, kenapa orang harus dihukum oleh Allah? Bukankah Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang ya? Nah, Maha Pengasihnya Allah itu ada yang punya pendapatnya kepada semua orang, baik orang yang taat sama aturan Allah maupun orang yang tidak taat pada peraturan Allah. Nah, kalau Maha Penyayang itu, ya itu maksudnya Allah tidak akan menghukum orang-orang yang sudah berbuat baik. Nah, itu di media sosial ada orang yang menjelaskan, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu akan menghukum manusia dengan hukuman yang sangat berat. Waduh, saya kaget tadi, kok bisa? Kalau begitu nanti orang bebas berbuat apa saja nanti. Nanti orang berbuat jahat sejahat-jahatnya merasa tidak akan dihukum oleh Allah. Nah, ini kekeliruan yang menurut saya harus kita luruskan ya. Bahwa setiap amal perbuatan itu ada balasannya. Ya. Orang yang tidak mau mengerjakan larangan Allah, wah pasti akan diberi hadiah oleh Allah. Pasti akan diberi hadiah oleh Allah. Tidak akan disiksa oleh Allah. Nah, tidak akan dihukum oleh Allah. Itu. Saya mengenal istilah dihukum oleh Allah itu dari kenalan saya waktu itu.
kok dia menciptakan istilah dihukum gitu ya. Nah, itu saya kemudian ikut berpikir ya, maksudnya itu dihukum kan. Nah, jadi kalau kita jelas-jelas dilarang oleh Allah, kenapa kita mengerjakan larangan itu? Nah, tentu di kemudian hari itu si fulan tuh tentu akan dihukum oleh Allah. Nah, mengenai kapan hari pembalasan itu memang rahasia Allah. Apakah dalam waktu dekat kemudian, apakah dalam waktu yang lama kemudian? Yang jelas itu semua pahala yang dijanjikan Allah itu, semua hadiah yang dijanjikan Allah itu pasti diberikan di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi tidak ada yang sia-sia tuh orang yang berbuat baik tuh, karena balasan kebaikan dari Allah itu pasti didatangkan, dikirimkan di dunia ini juga. Nah, hukuman dari Allah juga begitu, pasti akan dikirimkan oleh Allah di dunia ini juga. Nah, ini yang perlu rekan-rekan saudara-saudaraku sama muslim ya, harus kita pahami bahwa Maliki Yaumiddin itu luar biasa itu maknanya. Bahwa hanya Allah yang memberikan pembalasan itu. Hanya Allah yang akan memberikan hadiah-hadiah. Kalau di dalam surat Al-Fatihah itu hadiah kepada orang-orang yang sudah berbuat baik itu, sudah hidup dengan cara-cara yang benar menurut ketentuan-ketentuan Allah itu, hadiahnya itu berupa kenikmatan hidup. Lawan katanya tentu adalah kesengsaraan hidup itu. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita dengan memahami Maliki Yaumiddin itu, kita semakin termotivasi untuk bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Mengapa? Karena sholat tahajud itu adalah sholat yang hadiahnya itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama itu makom mahmudah itu kan, bahwa kamu pasti diangkat derajatnya ke tempat yang tinggi itu, ke tempat yang mulia. Nah, yang kedua, hadiah yang dirahasiakan oleh Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa kamu akan mendapatkan hadiah sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam hati, tidak pernah terlintas di dalam pikiran kamu, tidak pernah kamu bayangkan, tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu hayalkan. Wah, ini luar biasa, ini hadiah dari Allah untuk mengatakan. Kemudian ternyata ada ayatnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan penjelasan dari Pak Ustadz yang sangat terkenal tadi itu, bahwa Allah memastikan bahwa tidaklah sama orang yang mengerjakan sholat tahajud dengan orang yang tidak mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu saja sudah bisa dijadikan pedoman
oleh kita yang mau berpikir. Jadi Al-Quran itu mendorong manusia mau berpikir. Ada seorang yang meneliti ayat itu. Kata Allah tidak sama orang yang tahajud dengan orang yang tidak tahajud. Nah, beliau itu saya yakin ya dari ide itu, dari informasi yang sangat penting itu, kemudian beliau meneliti indikator kesehatan orang yang tahajud tiap malam dengan indikator kesehatan orang yang tidak tahajud. Ternyata apa? Ayat Al-Quran tadi benar bahwa ada bedanya. Nah, orang-orang yang malam-malam tahajud itu indikator kesehatan tubuhnya itu bagus-bagus semua. Nah, kemudian orang-orang yang tidak tahajud tadi, meskipun orang Islam tapi tidak tahajud itu indikator kesehatannya buruk kesimpulannya. Nah, jadi sudah pasti berbeda itu ya kan. Nah, kemudian yang saya cermati lagi, banyak dokter sekarang mau membuktikan kebenaran hadis Nabi Muhammad. Jadi hadis Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa dengan sebab kamu sholat tahajud itu Allah mengusir semua penyakit dari dalam tubuh kamu. Saya kaget mendengar statement Nabi Muhammad itu, bahwa satu-satunya cara, satu-satunya resep, satu-satunya amalan yang bisa mengusir semua penyakit di dalam tubuh manusia itu hanya amalan sholat tahajud. Wah, itu saya kaget itu. Nah, kemudian ada seorang dokter ahli jantung itu meneliti gerakan-gerakan sholat tahajud di waktu malam hari itu. Ternyata benar itu menyehatkan jantung orang tersebut. Wah, itu kalau saya jelaskan mungkin perlu waktu sehari 2 hari itu. Karena penjelasannya panjang lebar itu. Bahkan beliau pakai video segala macam. Nah, kita nggak usah bertele-tele lah. Kita yakin bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu pasti benar. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu terkenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Nah, kemudian kalau saudara-saudaraku berminat itu sudah mulai bermunculan buku-buku tentang sholat yang berdampak kepada kesehatan. Jadi singkat cerita, setiap gerakan sholat yang dilakukan oleh manusia itu menjadikan tubuhnya sehat. Nah, itu luar biasa itu. Nah, dari statement itu kemudian banyak orang yang penasaran, apa benar ajaran di dalam Islam itu seperti itu. Nah, ternyata mulai diteliti ya, setiap penyakit-penyakit yang menyerang tubuh manusia itu benar nggak bisa diusir dengan sholat tahajud. Sebetulnya dengan amalan sholat tahajud itu Allah yang Maha Kuasa itu yang mengusir itu. Jadi
bahasa mudahnya itu sholat tahajud tersebut mendatangkan pertolongan Allah, ya kan? Mendatangkan pertolongan Allah. Siapakah yang bisa menjaga kesehatan jantung kita dari hari ke hari? Tidak ada kecuali Allah. Kalau ada orang tiba-tiba jantungnya rusak, pasti minta tolong ke dokter ahli jantung ya, supaya dipasang ring itu. Ada teman saya itu sampai dipasang 3, alhamdulillah masih hidup Pak nih, dipasang ring 3. Nah itu saya tanya, berarti kamu, karena teman baik ya, saya menanyakan, berarti kamu malam-malam nggak tahajud ya? Iya katanya. Ya sudah, berarti terbukti ya. Nah, kemudian ada lagi pernyataan dari Nabi Muhammad juga, sebaik-baik orang itu yang mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Jadi kalau ada orang kok nggak baik, berarti orang itu malam-malam belum tahajud itu. Nah itu. Kalau yang terbaik itu hanya Nabi Muhammad SAW, karena beliau dijadikan contoh bagi seluruh manusia. Nah, kalau kita ini menjadi yang baik, ya itu luar biasa. Nah kemudian saudara-saudaraku, kita juga wajib berjuang memahami isinya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, salah satu ayat itu, sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau sholat itu ternyata khusus untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya beriman itu yang percaya kepada ayat-ayat Allah, yang percaya kepada ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang tidak dipercaya oleh orang-orang yang beriman. Nah, kemudian dari penjelasan tadi ya, ayat itu, nah karena itu ayat Al-Quran, maka termasuk di dalamnya itu sholat tahajud. Jadi sudah sangat jelas ya, seperti seorang Pak Kiai yang sudah sangat senior itu meyakinkan saya. Katanya, Pak Haji, yakinlah dengan saya bahwa sholat tahajud itu wajiban yang telah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Nah, sholat tahajud itu waktunya hanya di waktu malam hari. Kalau kita pagi-pagi itu udah nggak bisa sholat tahajud karena waktunya sudah lewat. Siang-siang juga kita tidak bisa sholat tahajud karena waktunya sudah lewat. Sore apalagi. Nah, jadi sholat tahajud itu memang hanya di waktu malam hari dan kita sudah tidur. Jadi yang diperintahkan untuk sholat tahajud itu orang-orang yang sedang tidur itu disuruh bangun oleh Allah. Nah, kemudian ada buku yang menurut saya informasinya sangat penting sekali ya, bahwa sholat itu bukan
karangan malaikat atau karangan siapa, atau bukan karangan Nabi Muhammad. Sholat itu langsung dari Allah yang menciptakan, dari gerakan awal sampai gerakan akhir, sampai salam itu Allah yang menciptakan. Jadi tidak mungkin Allah yang maha berilmu, yang maha mengetahui segala urusan itu salah dalam menciptakan sholat ini. Nah, itu artinya sholat adalah doa yang terbaik. Gitu. Saya melihat di media sosial juga sekarang ini ya, banyak orang yang mengajari berdoa. Suruh baca apa 10.000 kali, suruh baca surat apa sekian ribu kali gitu. Kalau menurut Nabi Muhammad itu, kalau berdoa Nabi Muhammad itu memperbanyak sholat. Itu saya setuju itu. Jadi kalau kita, ya kan, doa terbaik itu sholat. Jadi kita nggak usah ngarang-ngarang atau mengada-ada ya. Orang Nabi Muhammad itu sendiri sudah berpesan, kalau kamu menghadapi kesulitan, kerjakanlah sholat. Dan Nabi Muhammad setiap menghadapi suatu persoalan itu memperbanyak sholat. Nah, itu kalau saya memilih mengikuti pendapat itu, karena apalagi doa yang disampaikan si fulan tadi itu karangan dia sendiri. Nah, itu membuat ya pilihan kita kalau saya mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad itu. Baiklah, kita lanjutkan, saudara-saudaraku. Rahasia di balik sholat tahajud itu luar biasa itu. Nah, ini ada di kitab suci Al-Quran surat As-Saffat, yaitu surat ke-37, ayatnya keberapa? 128. Nah, langsung kita artinya ya. Hanya hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang selamat dari kehidupan yang sangat buruk sekali dan benar-benar sangat mengerikan. Ini luar biasa ini ayat ini. Yang pasti selamat itu hanya hamba-hamba Allah yang ikhlas. Yang ikhlas tuh gimana? Maksudnya mengerjakan perintah Allah. Sholat tahajud itu bukan karena paksaan, ya kan? Bukan karena ditodong senjata, ayo kamu sholat tahajud, bukan ya? Nah, terus dari kehidupan yang sangat buruk sekali. Ini kejadian di mana ini? Informasi ini? Ternyata ini kejadian ini di dunia juga, di dunia ini. Nah, kita disuruh Allah itu membaca. Coba kamu baca kejadian-kejadian di dunia itu. Nah, ternyata ada kejadian-kejadian yang sangat buruk. Misalnya ini kejadian yang sangat buruk ya. Ada si fulan itu kena penyakit diabetes ya. Tiba-tiba sama dokter, kaki kamu harus dipotong satu katanya. Karena akibat diabetes itu
kakinya membusuk Pak Andi. Nah itu tidak ada jalan lain kata dokternya. Akhirnya salah satu kakinya dipotong karena penyakit diabetes itu. Nah penyakit diabetes itu kata orang yang tahu ya itu karena darahnya mengental tuh katanya. Jadi darah itu kan supaya mengalir kemana-mana itu kan harus cair, harus tingkat kecairannya itu ada itu. Nah, kalau mengental kan berarti perjalanannya mengganggu organ-organ tubuh yang lain. Nah itu hasil penelitian juga Pak Andi. Kalau menurut akal manusia itu beli obat ya Pak Andi ya? Beli obat apa namanya itu. Tapi kalau menurut Islam solusinya cuma tahajud yang lama itu. Jadi dengan tahajud yang lama itu maka darah yang mengental itu mencair lagi, normal lagi. Nah Mas kembali ke si Fulan tadi ya, yang saya juga nggak mengira ya. Kakinya harus dipotong ya karena darahnya nggak mengalir ke situ lagi, busuk kakinya. Nah itulah yang disebut kejadian yang sangat buruk sekali. Gitu. Nah, kalau saya pasti nggak mau kaki saya dipotong. Gitu. Kalau saya nggak mau kaki saya dipotong. Karena kejadian dipotong kakinya itu merupakan kejadian yang buruk sekali itu. Kemudian apa lagi disebut? Kejadian yang sangat mengerikan. Nah, kejadian yang mengerikan itu apa ya contohnya kejadian yang mengerikan? Oh ini kejadian yang mengerikan Pak Andi, Pak Yosef. Tiba-tiba ada satu keluarga naik mobil. Nah, waktu melintas lintasan kereta api yang tidak ada palang pintunya itu sopirnya udah teng tong itu tetap nekat Pak Andi, tetap nekat nerobos itu. Nah, pas di atas rel si mobil itu tiba-tiba mati. Keretanya udah dekat langsung kesamber. Nah, itu satu keluarga ALM semua kemudian dapat gelar ALM almarhum. Nah itu wah, itu kan bagi kita yang masih sehat ya, itu kejadian yang sangat mengerikan sekali itu. Nah mengapa kejadian itu bisa terjadi? Karena tidak ada satupun dari penumpang mobil tadi yang malamnya tahajud. Itu kalau ada siapa aja yang tahajud Allah akan diselamatkan sama Allah. Ya namanya Allah itu kan bisa menyelamatkan kan. Tapi kalau dia nggak mau menyelamatkan, ya dibiarkan aja kan kejadian itu. Nah itu kejadian yang mengerikan. Nah ini sedikit tambahan informasi ya. Mengapa kok kita tidak boleh menerobos lintasan kereta api? Atau kalau sudah bunyi teng tong kok kita tetap masa kenapa kita tidak boleh menerabas itu? Karena secara logika itu ketika kereta mau lewat itu rel kereta apinya menjadi magnet. Udah kebayang kan? Magnet segede itu mesin mobil pasti mati. Itu bukan karena ada jin atau ada setan di situ. Bukan. Itu kan yang masih awam ya. Wah, di situ ada penunggunya kan? Di lintasan itu angker katanya. Bukan. Karena sudah relnya itu
ketika mau dilewati oleh kereta api tadi itu menjadi magnet. Nah itu. Jadi siapa hamba-hamba Allah yang ikhlas itu? Ternyata malam-malam yang tahajud itu. Gitu. Nah, kemudian ini ya, saudaraku. Jadi kita mengerjakan perintah Allah itu bukan karena terpaksa, tapi karena kita ikhlas. Ini ada buku yang luar biasa menerangkan. Jadi tidak benar Allah menyuruh kita sholat itu untuk kepentingan Allah. Wah, Allah pengen disembah, bukan. Allah disembah atau tidak disembah itu tidak berpengaruh terhadap Allah itu. Jadi Allah itu memberikan perintah sholat itu supaya manusia itu menyelamatkan dirinya. Artinya apa? Artinya untuk memperoleh sesuatu itu tidak mungkin kita tanpa amal perbuatan itu maksudnya. Jadi itu yang harus kita catat ya. Kemudian intinya, jadi jaminan dari Allah kita pasti selamat dari kehidupan yang sangat mengerikan tadi, dari kehidupan yang sangat buruk itu, dari kehidupan yang tidak menyenangkan itu. Kuncinya adalah malam-malam tahajud itu. Itu bukan saya yang ngarang ya, tapi itu ketentuan dari Allah itu. Kita hanya sekedar menyampaikan ya. Kita hanya sekedar menyampaikan bahwa kita wajib membaca kejadian-kejadian di alam semesta ini dan mengerti, kejadian itu begitu, kejadian itu begitu, kejadian itu begitu ya. Jadi bahasa mudahnya, orang yang malam-malam tahajud itu pasti memasuki surga. Nah, surga itu ternyata maksudnya bukan merujuk pada suatu tempat, tapi merujuk pada suatu keadaan. Di keadaan yang nyaman, keadaan yang enak, itulah surga. Jadi surga itu tidak di Amerika, di mana, di Hollywood gitu, bukan, atau di Surabaya itu bukan, tapi dimanapun kita berada, selama kita bisa mendapatkan kehidupan yang enak-enak, itulah surga. Nah, kalau neraka itu kehidupan yang tidak enak. Jangan sampai kita memasuki kehidupan yang tidak enak. Karena dalam bahasa agama, kehidupan yang tidak enak itu apapun bentuknya, apapun wujudnya, itu adalah neraka. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa siapakah calon penghuni neraka. Ternyata disebut dengan sangat jelas oleh Allah. Orang yang akan memasuki kehidupan neraka itu orang-orang yang tidak mau sholat tahajud. Nah, kenapa? Karena sholat tahajud itu amalan utama dalam agama Islam, atau ajaran utama dalam agama Islam. Nah, kemudian ini jangan sampai kita yang pada hari ini ya hidup dalam keadaan enak, hidup dalam keadaan senang, ya, tidak mengalami musibah, itu jangan sampai kita dikeluarkan oleh Allah
dari kehidupan yang seperti itu. Nah, syaratnya cuma satu kalau menurut Al-Quran. Malam-malam bangun dan mengerjakan salat tahajud. Itu apa ya, bahasa orang bisnis itu harga yang harus dibayar. Pak Yosef itu kata Allah itu, harga yang harus dibayar itu kamu malam-malam bangun dan salat tahajud. Nah, jadi kesimpulan kita pada pelajaran tahajud pada hari ini adalah bahwa dengan sebab kita tekun, kita gigih mengerjakan tahajud itu, maka Allah akan memberikan jaminan. Allah akan memberikan jaminan kita tidak akan memasuki kehidupan yang buruk. Kita pasti tidak akan memasuki kehidupan yang mengerikan. Kita pasti tidak akan memasuki kehidupan yang menyusahkan. Sebagaimana disebut di dalam surat Al-Fatihah yang tadi kita baca itu, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, supaya kami itu hidup dengan cara-cara yang benar menurut ketentuan-Mu ya Allah. Jadi makna ihdinas shiratal mustaqim itu kita minta dipimpin oleh Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Jangan sampai kita hidup dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, cara-cara yang tidak benar itu misalnya kita menolak tahajud, kita males tahajud, kan? Ada ini intermezzo sedikit ya, ada netizen yang luar biasa itu. Dia memberikan komen, terima kasih Pak, kami sudah diingatkan untuk tahajud kembali. Nah, selama ini saya meninggalkan tahajud katanya. Tapi ketika saya tidak sengaja melihat video Bapak di YouTube itu, saya jadi tahajud lagi. Saya tidak mau dipimpin oleh setan gitu. Saya tidak mau, hidup saya nggak benar gitu. Jadi orang-orang yang tidak ingin dipimpin oleh Allah itu orang-orang yang meninggalkan Allah lah. Itu artinya apa? Dia minta dipimpin oleh setan hidupnya. Kalau setan yang memimpin hidup seseorang, tentu orang itu akan dijerumuskan ke dalam kehidupan yang sangat buruk. Tidak ada setan itu akan membawa seseorang ke kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Itu. Nah, itu kemudian surat Al-Fatihah ayat yang terakhir tadi kemudian menjelaskan orang-orang yang sudah hidup dengan cara-cara yang benar sesuai petunjuk Allah, maka akan mendapatkan banyak sekali kenikmatan hidup. Nah, sementara orang-orang yang hidupnya semuanya sendiri ya, hidupnya dengan cara-cara yang tidak benar, menurut pendapat, menurut petunjuk Allah ya, maka pasti akan dihukum oleh Allah, tidak akan dibiarkan. Nah, kemudian di penutup surat Al-Fatihah itu waladzolin ya, itu maksudnya orang-orang yang tidak tahu, atau maksudnya itu
Saya kaget itu ada buku menjelaskan waladolin itu maksudnya orang-orang yang bodoh apa gitu. Saya kaget itu. Jadi orang-orang yang bodoh maksudnya tidak mengetahui ilmu-ilmu tentang tahajud ini, tidak mengetahui isinya Al-Quran, pasti akan hidup dengan cara-cara yang tidak benar. Hidup semaunya sendiri. Gitu. Ya kalau hidup semaunya sendiri kan, untuk apa malam-malam tahajud? Untuk apa malam-malam bangun gitu. Saya pernah tanya sama seseorang ya, kenapa malam-malam nggak tahajud? Wah, saya udah capek sekali Pak. Saya kerja sehari mungkin 15 jam mungkin katanya dia. Jadi saya udah nggak mau tahajud karena saya butuh waktu istirahat yang lama katanya. Oh ya sudah. Nah itu tadi banyak alasan, mungkin ada sejuta alasan ya. Kalau kita bertanya kepada orang-orang yang tidak tahajud itu, banyak sekali alasan yang dikemukakan. Tetapi ingat di dalam surat Al-Fatihah tadi kan disebutkan kalau orang hidup tidak dengan cara-cara yang benar, pasti akan dihukum oleh Allah di kemudian hari, atau bahasa mudahnya itu akan disiksa oleh Allah. Baiklah, sebagai penutup kita tutup dengan doa. Saya pikir cukup ya Pak Andi ya. Nah baiklah. Nah kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah hamba-hamba ini orang-orang yang diberi kekuasaan, diberi kemampuan untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, bisa memahami isinya Al-Quran dengan baik dan benar seperti yang Engkau kehendaki. Saya tidak mau memahami Al-Quran dengan cara-cara saya sendiri. Nah, kemudian ada seorang kiai yang luar biasa itu. Kamu kalau mau memahami Al-Quran, kamu harus membaca hadis-hadis Nabi berkaitan dengan ayat-ayat itu. Kamu gak boleh ngarang sendiri, memahami sendiri. Nah ternyata alhamdulillah hadis-hadis Nabi yang menjelaskan ayat-ayat sholat tahajud itu banyak sekali Pak Andi, banyak sekali. Jadi insya Allah kita tidak salah dalam memahami ilmu tahajud ini, karena kita membaca Al-Qur'annya, kita membaca hadisnya. Ya Allah, jadikanlah kami ini tetap istiqomah, jangan sampai di kemudian hari kami meninggalkan sholat tahajud perintahmu ini. Karena Nabi Muhammad pernah berpesan juga itu, Nabi Muhammad SAW, kamu jangan seperti si fulan, dulu dia rajin sholat tahajud, sekarang dia nggak mau sholat tahajud lagi, meninggalkan sholat tahajud. Itu artinya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih diberi waktu oleh Allah, selama kita masih sehat begini, kita tetap mengerjakan sholat tahajud. Kita tetap mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Sudah banyak buktinya, sudah banyak fakta-faktanya bahwa keistimewaan sholat tahajud, mukjizat sholat tahajud itu nyata, itu bukan hayalan, bukan hayalan cerita. Para ahli kedokteran sudah membuktikan bahwa dengan sholat tahajud itu Allah menjadikan kamu sehat, terus sehat. Baiklah saudara-saudaraku semuanya,
kita tutup pelajaran tentang sholat tahajud pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ajak keluarga kita, ajak saudara-saudara kita untuk terus menekuni, terus belajar ilmu tentang sholat tahajud ini. Sebagaimana pernah kita sampaikan, sholat tahajud ini ilmunya sangat banyak sekali. Bukunya aja sampai 140 ribu buku tentang sholat tahajud, di mana judulnya berbeda, isinya berbeda. Salah satunya itu yang saya terkesan, saya selalu penulis buku tahajud itu membuat judul apa? Merayu Allah di sepertiga malam. Itu. Jadi terus ada lagi satu lagi ya sebagai penutup itu, ada lagi yang nulis buku itu menagih janji Allah di sholat tahajud. Nah, kalau menurut saya judul buku ini menurut pendapat saya, menurut pendapat kami kurang tepat lah. Janji Allah itu tidak usah ditagih, pasti diberikan nanti gitu. Janjinya Allah itu pasti benar gitu. Ya tapi namanya judul buku ya. Ayo. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.